Shut up and sit down. Hai Velas, dengan Vel di sini. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Nah, siapa yang di sini suka masak pakai kecap ikan? Pas kali nih, hari ini gue mau bahas tentang kecap ikan. Emang sepenting apa sih bahas kecap ikan? Kali ini penting karena kecap ikan yang mau gue bahas berkaitan dengan kebudayaan suatu bangsa. Makanya langsung aja yuk kita ke cerita selengkapnya. Setiap budaya memiliki kekayaan kuliner yang unik, termasuk budaya Romawi kuno. Dalam perjamuan makan malam mewah orang kaya di Romawi, tersaji berbagai hidangan seperti daging, anggur, atau ikan. Semuanya disajikan dengan garum. Bagi orang Romawi, makan belum afdol tanpa kecap ikan busuk ini. Garum atau kecap ikan busuk menyempurnakan sebagian besar hidangan Romawi. Namun apa sih sebenarnya garum? Kecap ini begitu disukai, tetapi di lain sisi, baunya yang menyengat membuat produksinya harus dilakukan di luar kota. Padanan terdekat atau arti kata dari garum sendiri adalah kecap ikan atau campuran cair dari ikan yang difermentasi dan garam. Kecap ikan semacam ini jadi makanan pokok di banyak masakan Asia Tenggara di zaman modern. Seperti kecap ikan modern, garum Romawi juga dibuat dari ikan yang difermentasi dan garam. Bagian ikan yang difermentasi khususnya isi perutnya ikan. Garum dapat langsung dicampurkan ke makanan atau digabungkan dengan bahan lain seperti merica, cuka, anggur, minyak, atau bahkan air minum. Garum digunakan dalam berbagai masakan untuk menambah cita rasa. Bukan sekedar kecap, garum sangat penting dalam khasanah kuliner bangsa Romawi kuno. Jaringan besar rute perdagangan dibuat untuk memindahkan kecap berharga ini dari laut ke meja makan. Seperti banyak makanan lezat saat ini, garum terbaik bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Selain menambah rasa makanan, garum juga dipercaya ampuh untuk mengatasi penyakit. Kandungan proteinnya yang tinggi dapat merangsang nafsu makan pasien yang sedang pulih dari sakitnya. Garum juga memiliki sifat kuratif untuk berbagai penyakit. Garum juga dipuji sebagai obat disentri. Garum juga efektif untuk mengobati luka akibat gigitan anjing atau sakit pada telinga. Masalah perut pun bisa teratasi dengan mengonsumsi siput Afrika yang direndam dalam garum. Saking menyengatnya, produksi garum harus dilakukan jauh dari pusat kota. Garum dipercaya berasal dari kuliner Yunani dan Fenisia. Amfora atau guci yang mengandung kecap ikan ditemukan di bangkai kapal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Orang Romawi tergila-gila dengan kecap ikan ini, seakan tidak bisa hidup tanpanya. Pabrik-pabrik yang dikenal sebagai cetarie menjamur untuk memuaskan hasrat orang Romawi akan kecap ikan. Biasanya pusat produksi ini terletak di dekat pantai, untuk memastikan akses cepat dan mudah pada pasokan ikan segar. Meski kecap ikannya sangat disukai, bau busuknya membuat garum harus diproduksi jauh dari pusat kota. Setiap pabrik memiliki teras tengah, yaitu ruang untuk membersihkan ikan dan tempat untuk menyimpan cairan berharga saat dibuat. Elemen paling khas dari pabrik ini adalah tong tempat kecap ikan diproduksi. Tong ini biasanya terbuat dari semen yang dipasang di lantai, tetapi kadang-kadang ditemukan digali dari batu. Bagian dalam tong dilapisi dengan opus signinum. Opus signinum adalah lapisan yang sangat kuat untuk memastikan garum tidak merembes. Dua jenis produk dibuat di cetarie, yaitu ikan asin dan garum. Untuk membuat garum, tong diisi dengan isi perut ikan segar. Ikan teri, tuna, tenggiri, dan ikan lainnya
biasanya digunakan untuk membuat kecap ini. Jeroan dari ikan ditempatkan di antara lapisan garam dan rempah-rempah aromatik, lalu diletakkan di bawah sinar matahari selama beberapa bulan sampai kecap mencapai rasa tajam yang pas. Sangat penting untuk menambahkan jumlah garam yang tepat. Terlalu sedikit garam akan menyebabkan pembusukan. Sebaliknya, terlalu banyak garam akan mengganggu proses fermentasi alami yang memberikan rasa khas pada kecap. Ketika tahap fermentasi selesai, campuran berbau busuk itu disaring. Cairan kental berwarna kuning yang dihasilkan disebut kecap garum. Sedangkan pasta yang tertinggal disebut alek. Meski kualitasnya di bawah garum, alek juga diperdagangkan secara luas. Sama seperti jenis anggur atau keju saat ini, garum tersedia dalam berbagai jenis dan harga. Hal ini tergantung pada jenis ikan yang digunakan untuk membuatnya dan konsentrasi cairannya. Produk yang kualitasnya lebih rendah biasanya digunakan untuk dapur sederhana. Hal ini termasuk produksi garum murah untuk memasok permintaan besar dari tentara. Orang kaya tentu saja memilih garum kelas atas. Bahkan seorang filsuf dan komandan armada di masa awal Kekaisaran Romawi, yaitu Plinius Mayor atau Plinius Tua, memuji garum setinggi langit. Menikmati garum Sociorum yang diproduksi di Kartagonova, bagi Plinius aromanya setara dengan parfum terbaik. Terlepas dari mana asalnya atau kualitasnya, semua garum disimpan dalam amfora atau guci saat didistribusikan. Ada banyak jenis amfora atau guci untuk garum, dan dipisahkan dengan amfora untuk anggur atau minyak. Untuk membedakannya, di bagian luar amfora atau guci terdapat lukisan. Hal ini untuk menunjukkan jenis bahan makanan apa yang tersimpan di dalam guci itu. Meskipun garum diproduksi di sebagian besar wilayah Romawi, semenanjung Iberia memiliki banyak pabrik pengasinan. Banyak yang menggunakan ikan kembung bahkan tuna sebagai bahan utamanya. Mayoritas pabrik di semenanjung Iberia tersebar di sepanjang pantai Andalusia hingga Portugal dan muara sungai Tagus. Sisa-sisa amfora atau guci untuk menampung garum dari kota-kota ini telah ditemukan di seluruh Kekaisaran Romawi. Dengan meneliti amfora atau guci, jaringan luas melalui darat dan laut yang mengantar garum ke konsumen pun dapat diketahui. Baelo Claudia adalah pusat produksi garum utama. Letaknya di dekat Selat Gibraltar. Di pertemuan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik, perairan ini menjadi jalur migrasi beberapa ikan. Di sini, jaring dapat dipasang untuk menangkap tuna yang dalam perjalanan untuk bertelur. Praktik ini masih terus dilakukan di pantai itu hingga kini. Italia tentu saja memiliki pasokan yang melimpah dari sisa-sisa garum. Banyak amfora atau guci garum yang telah ditemukan di Monte Testaccio di Roma. Garum juga dibawa lewat jalur darat melalui Eropa Barat hingga mencapai perbukitan terpencil di Inggris Utara. Di tembok Hadrian, orang Romawi menikmati rasa asin dari kecap ikan yang difermentasi di bawah sinar matahari Mediterania. Jadi garum ini tuh mirip beberapa makanan khas di Indonesia yang baunya kuat dan menyengat ya. Tapi banyak yang suka. Contohnya terasi dan petis. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat kalian yang sudah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Kalian juga bisa follow WhatsApp channel gue. Linknya ada di description box ya. Gue makasih banyak buat kalian yang udah support gue dari subscribe-nya dan buat waktunya untuk nonton video-video yang gue buat. Makasih banyak ya Vela. See you next time. Bye-bye.